Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pada jaringan komputer. Yang pertama adalah repeater. Repeater adalah suatu perangkat jaringan yang mampu mengubah sinyal yang lemah menjadi sinyal yang kuat untuk meningkatkan jangkauan jaringan. Yang kedua, hub. Hub juga sama halnya dengan repeater, berfungsi sebagai penguat sinyal agar sampai ke tujuan pemancar di mana saat jarak antara pemancar dan penerima berjauhan. Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan setiap kabel-kabel network ke dalam suatu workstation, server, atau perangkat lain. Yang ketiga ada switch. Switch adalah network device yang bekerja di lapisan 2, yaitu data link. Switch memiliki jumlah port yang banyak, disebut juga multi-bridge. Yang keempat, router. Router adalah perangkat jaringan yang mampu melewatkan satu paket data dari satu network ke network yang lain. Yang kelima ada bridge. Di saat muncul kemacetan data pada transmisi, maka digunakanlah bridge sebagai alat bantu untuk membuat saluran baru agar data dapat dibagi. Yang keenam ada kabel LAN. Kabel LAN dipakai untuk menghubungkan perangkat jaringan yang jarak jangkauannya tidak terlalu jauh. Yang ketujuh ada WAN. Kabel WAN dipakai untuk menghubungkan perangkat jaringan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang sembilan ada modem. Modem merupakan singkatan dari modulator. Modem digunakan sebagai alat untuk mengubah data dari bentuk sinyal analog atau sebaliknya dari analog ke digital. Lalu di dalam perangkat jaringan komputer ada yang namanya perkabelan. Yang pertama ada kabel aksial, terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari gorisan kabel. Yang kedua ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair terdiri dari dua kabel yang diputar 6 kali per inci untuk memberikan perlindungan terhadap interferensi listrik ditambah dengan impedensi atau tahanan listrik yang konsisten. Nama yang umum digunakan untuk kawat ini adalah IBM, jenis atau kategori. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah teknologi kabel terbaru terbuat dari gelas optik. Di tengah-tengah kabel terdapat filamen gelas yang disebut core dan dikelilingi lapisan cladding, buffer coating, material penguat, dan pelindung luar. Lalu pada kabel-kabel tersebut ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan pada kabel koaksial. Kelebihannya adalah hampir tidak terpengaruh noise, harga relatif murah. Yang kedua, fiber optik. Ukurannya kecil dan ringan, sulit dipengaruhi interferensi atau gangguan. Redaman transmisinya kecil, bidang frekuensinya lebar, kapasitas bandwidth yang besar gigabit per detik, jarak transmisi yang lebih jauh 2 sampai lebih dari 60 km, dan kabel terhadap interferensi. Yang ketiga pada kabel twisted pair, harganya relatif paling murah dan kabel jaringan lainnya mudah dalam membangun instansi. Kelemahannya pada kabel koaksial, penggunaannya mudah dibajak. Cek koaksial sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang. Yang kedua pada fiber optik, instalasinya cukup sulit, tidak fleksibel, harga relatif mahal, tidak bisa di-tap di tengah. Yang ketiga pada kabel twisted pair, jarak jangkauan hanya 100 meter dan kecepatan transmisi relatif terbatas (1 Gbps), mudah terpengaruh noise atau gangguan. Konektor pada koaksial yang bernama BNC RJ59. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik monitor, DVR,
maupun kamera. Konektor ini khusus dipergunakan untuk kabel CCTV jenis RG59 BNC RG6. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan sebagai penghubung antar kabel dengan perangkat CCTV baik monitor, DVR maupun kamera. Konektor ini khusus dipergunakan untuk kabel CCTV jenis RG6 BNC to BNC. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan untuk menyambung kabel dari BNC RG6 yang akan dihubungkan ke monitor, TV, dan DVR. BNC dan RCA. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan ke monitor atau ke TV. Yang terakhir ada penjelasan tentang performa jaringan. Kinerja jejaring atau performa jaringan adalah parameter pengukur kinerja secara umum dari sebuah jejaring. Parameter tersebut terdiri atas keluaran, kelambatan atau waktu tanggap, dan paket loss. Di dalam performa jaringan terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama ada daya tampung atau bandwidth, merupakan kapasitas data yang dapat dibawa pada sebuah rangkaian atau jejaring. Biasanya diukur dalam bit per second atau bps. Yang kedua, utilization, peratusan yang digunakan dari total daya tampung yang tersedia. Yang ketiga, optimum utilization, nilai rata-rata tertinggi pemanfaatan sebelum jejaring dinyatakan bekerja penuh. Keluaran kuantitas dari data yang sukses dikirim antara simpul per unit waktu, biasanya diukur dalam detik. Yang keempat, overhead load, jumlah dari semua data dari semua simpul pada jejaring yang siap untuk dikirimkan pada waktu tertentu. Yang kelima, akurasi, adalah jumlah trafik yang digunakan yang benar-benar ditransmisikan, biasanya terkait dengan jumlah keseluruhan trafik. Yang keenam, efisiensi, adalah sebuah analisis dari beberapa banyak usaha yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran data. Yang ketujuh, delay atau latensi, waktu antara paket yang siap untuk ditransmisikan dari sebuah simpul dan dikirimkan ke tempat lain di dalam jejaring. Yang kedelapan, delay variation, rata-rata dari jumlah kelambatan yang beragam. Yang kesembilan, response time, adalah sejumlah waktu antara sebuah permintaan untuk beberapa layanan jejaring dan sebuah reaksi kepada pemohon. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.